Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan EDS ya. Jadi EDS sudah berakhir di tanggal 31 Desember 2020. Jadi untuk mengirimkan datanya itu sudah berakhir. Namun teman-teman di tanggal hari ini, di tanggal 2 Januari 2020, teman-teman bisa melakukan yang namanya sinkron ya, bagi yang terkendala-kendala di aplikasi ataupun sebagainya. Jadi masih bisa melakukan sinkron. Oke, langsung saja kita akan masuk ke akun pengawasnya ya. Jadi kita akan lihat ya. Jadi ada beberapa sekolah itu tidak terbaca rapor mutunya. Jadi kita login ke webnya pengawas ya. Jadi ini sudah login ya. Nah, kemudian ketika sudah login, teman-teman pengawas ataupun bapak pengawas, bapak ibu guru pengawas, ke bagian rapor mutunya ya. Rapor mutunya, karena sekarang kita berbicara rapor mutu dulu. Nah, dari di sini jadi banyak sekali kendala-kendala ya. Banyak sekali sekolah yang tidak melakukan sinkron, tidak masuk nilai rapor mutunya ya. Jadi di sini nihil ya, nihil ya. Jadi kalau kita bilang ini sekolah belum hitung rapor mutu, ini semuanya sudah hitung rapor mutu, cuma di sini tidak terbaca ke dalam database ya. Mungkin ini terkait dengan aplikasi. Nah, jadi dan kemungkinan ini karena masih memakai patch ya, ataupun karena disarankan kemarin itu untuk digunakan versi installer. Dan saya kemarin itu ada mengunggah video di mana cara ampuh ya agar aplikasi itu berjalan dengan baik dan benar ya. Sempat saya buatkan video di bagian ini ya, bahkan kemarin itu ada saya buat juga videonya. Jadi terkait dengan aplikasi Dapodik sama PMP ya. Jadi kita klik di bagian playlist, kemudian di bagian EDS. Nah, jadi di bagian ini teman-teman ya. Jadi solusi aman untuk semua. Jadi ini saya sudah buat videonya. Jika kalian tidak percaya dengan masalah ini, kalian bisa konfirmasi ke pengawasnya ya. Jadi bisa kalian konfirmasi ke pengawasnya. Coba kalian suruh lihat ya, sekolah kalian sudah terbaca rapor mutu atau tidak ya. Jadi kalau memang belum, coba kalian ini dulu ya, coba kalian ikuti video-video ini ya. Jadi ini solusi aman ya, versi 2020A. Jadi terkait masalah ini ada di versi 2020A ya. Jadi 20A ini ya khusus untuk menghitung rapor mutunya. Jadi di situ mungkin problemnya ya. Jadi teman-teman, kalau di sini sih saya menganjurkan hapus ya, hapus Dapodik dan EDS-nya. Jadi solusi-solusinya sudah saya terangkan di sini. Mudah-mudahan ada yang mengikuti ya. Dan ini view-nya sudah 10.000 lebih ya. Oke, kemudian untuk verval rapor mutu ya. Jadi ada beberapa teman-teman itu kemarin ketika ingin melihat rapor mutunya di bagian ini ya, sudah saya buatkan juga videonya. Ini dia videonya ya. Ini dia cara cek rapor mutu 2020, sudah saya buatkan juga. Jadi ada beberapa teman-teman itu ketika login mereka itu tidak mendapati yang namanya nilai rapor mutunya. Nah, jadi ataupun tidak terlihat ya, tidak nampak lah ya. Jadi nilai rapornya itu tidak nampak. Oke, sorry, ini internetnya lambat ya. Ini saya nampak nih ya, 2020 ini nilainya
ini nilainya. Jadi kalau mereka tidak ada nilai, berarti di pengawas ini tidak terbaca nilainya. Jadi bagaimana itu solusinya ya? Solusinya kalau bisa teman-teman hapus dulu Dapodik sama PMV-nya, kemudian langsung install versi installernya 2020B ya, langsung aja ya. Jadi langsung aja installer ya 2020B, kemudian yang Dapodiknya dari 2020 ke 2021, kemudian 2021A, kemudian 2021B untuk yang Dapodiknya. Kalau yang untuk EDS-nya itu kalian langsung ke versi installernya 2020B. Nah, jadi kalian download dulu dengan preview yang terbaru ya registrasinya. Nah, kalau kalian pilih registrasi via via Dapodik itu jangan lupa untuk tarik data ya. Jadi lebih saya sarankan jadi tarik data di sini ya. Tapi saya sarankan dengan preview yang terbaru. Setelah terinstall kalian buka, kalian klik restore ini, kalian checklist semuanya. Setelah selesai, kalian refresh sekali, kemudian hitung rapor mutu. Ketika sudah bisa, kemudian kalian checklist ya fakta integritas capsec-nya. Kemudian kalian lakukan sinkronisasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini dia ya, ini rapor mutu sekolahnya. Kemudian kita lihat rapor mutu dari akun pengawasnya. Nah, jadi untuk yang belum hitung rapor mutu, agar pengawasnya sekarang sudah bisa melakukan hitung rapor mutu. Nah, jadi ini status hitung rapor mutunya ya, selesai dihitung. Nah, ini sekolah-sekolah ini adalah sekolah yang terbaca data rapor mutunya. Ya, jadi ini sudah terbaca ya. Saya sinkron di tanggal 31 pas ketika saya cut off ya. Ketika saya cut off, saya sinkron balik ya. Kemudian ini sudah ya. Kemudian kalau pengawasnya ingin profil kiriman rapor mutunya ataupun kiriman hasil yang dikerjakan sekolah, pengawas bisa klik di bagian ini. Kemudian klik verifikasi sekolah. Nah, jadi pengawas ya, profil per item ya, per item di bagian ini, misalnya dia setuju nggak nilai sekolah ini segini gitu. Kalau memang dikoreksi ya, nanti di sini bisa ditambahkan mohon poin ini di edit dan diperbaiki, misalnya dia nggak mau segini misalnya kan. Nah, jadi bisa ditulis keterangan ya. Kemudian nanti sesudah semua diverifikasi, kemudian klik simpan rapor mutu, kemudian fakta. Kalau memang ada catatan untuk sekolah ini ya, silakan dicatat di bagian ini. Kemudian klik fakta ya, pengawas, kemudian sudah selesai, tinggal di profil sekolah yang lain. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mau setuju ya setuju langsung ya, tanpa ada keterangan. Tapi kalau memang ada keterangan silahkan ya, mohon ditingkatkan di tahun ke depan atau sebagainya. Jadi bisa juga seperti itu. Walaupun ada hal-hal yang lain bisa juga ditambahkan di bagian ini ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke aplikasi ya. Jadi teman-teman, bagi yang belum masuk data hitungannya ke pengawas ya, jadi tolong segera ditindaklanjuti ya. Kalau bisa ditindaklanjuti karena memang ini tidak terbaca ya. Ini tidak terbaca rapor mutunya. Jadi kalau yang sudah terbaca, dia bisa kita buka langsung ya. Ini contohnya seperti ini ya. Kita back dulu. Nah, jadi coba kita buka yang tidak terbaca, bisa nggak ya?
Nah, jadi masih 0 ya, belum terbaca. Ini sama halnya seperti tahun sebelumnya. Apakah ini ada di masalah di aplikasi atau web ya? Saya rasa dari aplikasi ini ya, PMP-nya. Jadi kalau memang nanti salah prosedur ya seperti ini, tidak terbaca ke server ya. Karena kalau kita lihat sekolah saya sendiri itu progresnya di tanggal ini dia ya. Jadi progresnya itu 31 Desember, teman-teman bisa lihat tadi ya. Nah, ini rapor mutu yang sudah masuk ya. Jadi nanti kemungkinan saya akan unggah ya, karena banyak permintaan. Saya akan unggah cara-cara gimana memperbaiki ataupun meningkatkan sedikit nilai-nilai yang ada di sini ya. Jadi bagaimana caranya nanti ditunggu aja video selanjutnya. Oke teman-teman. Kemudian kembali ke rapor mutu aja dulu ya. Ini di verbal ini. Nah, ini dia tanggalnya ya. Tanggal hitung terakhir. Ini sudah ada, sudah update ya. Dan dari sekian banyaknya sekolah, hanya beberapa sekolah ini yang terbaca. Jadi bagi yang lihat-lihat video ini ya, untuk yang kecamatan ini, coba dilihat nih sekolahnya belum terhitung. Jadi coba di konfirmasi lagi dengan pengawas ataupun gimana terkait dengan aplikasi-aplikasinya ya. Mudah-mudahan tidak ada problem lagi nantinya ya. Oke, mungkin ini video singkat dari saya. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit informasi dan gambaran kepada teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.